Oke, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel saya Henry Tatum. Saya bertemu dengan sebuah kasus di dalam grup yang saya bimbing ya. Jadi saya punya grup, saya bimbing orang yang tadinya nggak bisa jadi bisa, yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Share ilmu lah. Di sini ada sebuah kasus di mana pada saat kita mengelas, kalau teman-teman tuh di dalam kulkas kan kulkas dua pintu ya. Di dalam kulkas dua pintu tuh ada evap kulkas. Evap kulkas itu ada sambungannya berupa kapiler dan pipa kecil. Lalu pertanyaannya bagaimana cara menyambung kapiler yang ada di dalam ruang atas. Sedangkan kita tahu sendiri kanan, kiri, belakang itu kan plastik semua. Kalau ngelas api harus gede, kebakar dong, meleleh. Itu sering terjadi pada saat saya dulu pemula waktu mengerjakan kulkas. Tapi jam terbang mempengaruhi semua. Ya teman-teman tahulah apa artinya jam terbang. Kalau semakin kita konsisten, semakin kita rutin, semakin kita praktek, lama-lama kita terbiasa untuk menghadapi masalah dan kita udah lebih mudah menghadapi masalah itu, lebih mudah. Jadi saya akan berikan tips atau share ilmu bagaimana caranya mengelas kapiler ketemu pipa di dalam evaporator kulkas dua pintu. Sulit, kalau digambar emang sulit, tapi kalau teman-teman perhatikan videonya nanti teman-teman jadi paham. Intinya teman-teman ini adalah ilmu teknik, jangan buru-buru mengerjakannya, pelan-pelan dan santai. Kalau bisa sambil lihat video sambil praktek. Jadi teman-teman gampang mengerjakannya. Saya doakan agar teman-teman dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilunasi segala hutang-hutangnya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Nyalakan juga loncengnya. Jadi teman-teman tahu ilmu apa yang saya share setiap harinya. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Langsung aja teman-teman ya. Saya bertemu dengan sebuah kasus di dalam grup saya. Ada yang bertanya tentang bagaimana cara mengelas evap kulkas. Cara mengelas evap kulkas dengan kapiler. Jadi menyatukan kapiler dengan evap kulkas. Bagaimana caranya? Tapi di ruangan atas, di ruangan kulkasnya. Ngeri teman-teman, ini adalah kanan kiri kan ini teman-teman. Kanan kiri kan plastik. Jadi kalau kita ngelasnya sembarangan, apinya nyebar, kebakaran. Iya. Kulkasnya meleleh, iya. Saya ingin akan share sedikit ilmu ya, share bagaimana caranya agar selamat malam. Bagaimana caranya agar kita bisa ngelas dan kulkasnya aman, nggak kebakar. Sederhana teman-teman. Jadi teman-teman cukup menyiapkan lap basah. Di sini ada nggak deh? Bukan yang ini ya. Nih di sini. Lihat nggak teman-teman? Pokoknya teman-teman cari cara bagaimana agar ruangan yang di belakangnya itu pakai lap basah. Jadi samping kanan, samping kiri, belakang itu gimana caranya biar ketutup sama lap basah atau gerdus yang dibasahin. Oke? Setelah itu baru teman-teman pasang seng di belakang evap tadi. Teman-teman juga jangan salah, ini nggak boleh kena panas ini teman-teman. Ini aluminiumnya, karakter aluminium itu gampang banget rapuh. Jadi kalau kita kena panas dia suka meleleh. Ntar malah bukannya bocornya malah sedikit, yang tadinya bocornya sedikit malah tambah banyak. Itu malah nggak bagus teman-teman. Videonya seperti ini ya. Jadi terjadi kebocoran dia. Ya, videonya seperti ini.
bocor teman-teman. Bocornya 2 titik lagi, satu di kapiler sini kan, dekat kapiler, satu di sini. Nah, sedangkan kita tahu sendiri di sini kan ada ini nih. Di sini kan plastik ya teman-teman ini. Ini kalau kena api dia meleleh. Ini kena api meleleh teman-teman. Nah tuh, kena api meleleh. Bagaimana caranya ya? Saya bilang tadi di belakang kasih gerdus yang banyak, kemudian kasih seng. Oke. Setelah dikasih seng, terus setelah dikasih seng teman-teman kasih. Kalau saya biasa pakai ini teman-teman. Nih, ini saya pinjam dari tempat istri saya. Sendok. Kenapa saya pilih sendok? Ya, karena sendok itu fokus. Jadi dia tuh kan dalamnya cekung ya. Dalamnya cekung. Nah, ini cekungan ini bisa buat nembak lagi apinya, teman-teman. Berbeda kalau kita pakai seng. Kalau pakai sendok ini dia fokus dia. Jadi cekungnya tuh nembak ke apa namanya? Ke apinya tuh nembak ke titik yang kita butuhkan. Otomatis dengan apa namanya? Dengan kita menembak ke pipa yang kita butuhkan, apinya cepet panas. Jadi medanya cepet panas. Kalau medanya cepet panas, cepet matang. Jadi kita nggak sempet kebakar itunya tuh apa namanya tuh, samping kanan samping kiri samping belakang. Tapi emang bagusnya teman-teman pakai ini, pakai gerdus yang banyak. Mana tadi? Iya, pakai ini teman-teman ya. Kelihatan nggak sini ya? Nah, ini teman-teman kelihatan ya? Pakai gerdus ya. Oh, ditetakin gerdus. Kalau kita nyambung titik yang tadi itu cuma sebentar teman-teman, nggak nyampe 2 menit 3 menit. Yang penting fokus, teman-teman otaknya tenang, teliti ya, fokus. Kemudian sendok masuk, dipegangi sendoknya, kalau perlu sendoknya disambung pakai tang atau pakai apa gagang apa diikat kan. Nah, taruh di situ, dilas langsung tet gitu. Mateng. Nggak perlu nggak apa namanya? Nggak butuh waktu lama. Satu hal yang harus dipahami adalah pada saat teman-teman masang ini, itu pipa yang menuju ke kompresor ada nggak di sini? Dari sini kali ya. Ah, di sini boleh deh. Pipa yang menuju ke sini teman-teman, ke hisap ya. Kan kita tahu sendiri untuk pipa untuk kompresor kulkas kan ada pipa ada pipanya ada 2 di teman-teman, satu buat nendang, satu buat ngisep. Nah, pada saat teman-teman ngelas apa namanya ini? Ngelas titik yang tadi kita bahas, pipa hisapnya tuh dipotong, dilepas. Jangan disambung. Kenapa? Takutnya nanti dia bakal nendang ke dalam. Jadi malah repot, malah teman-teman kerja 2 kali, dilepas. Pipa yang dari atas menuju ke kompresor itu dilepas. Syukur-syukur kalau teman-teman punya nitrogen, dialirin nitrogen. Jadi pipanya dialirin nitrogen. Jadi nggak bakal ada kerak di dalam sistem. Tapi itu jarang ada yang punya nitrogen itu. Nah, biasanya tukang AC yang punya, tukang AC, tukang kulkas yang udah pegangannya udah pabrik biasanya. Megang pabrik biasanya punya nitrogen, jadi dialiri pakai nitrogen. Tapi kalau saya aja nggak pernah, nggak pakai nitrogen. Alhamdulillah nggak pernah ada kendala. Yang penting ngerjainnya teliti dan pelan-pelan. Habis itu kita pakai sendok udah teman-teman ya. Videonya sudah, dan silahkan diperhatikan teman-teman hasil akhirnya ya. Oh, udah sembuh teman-teman. Ininya aman ya, nggak rusak sama sekali ya. Tuh, ini bersih, nggak ada yang kebakar sama sekali. Kemudian ini perhatikan, aman. Ini chemistry hasil akhirnya.
Ini hasil akhirnya. Yang saya lakukan adalah menggunakan alas dari handuk yang saya basahi, kemudian saya tempelkan ke dinding, lalu saya alas dengan papan asbes. Setelah itu saya lapisi lagi seng, saya bengkokkan juga plat untuk membuat api fokus ke media yang mau dilas. Semua saran dan masukan saya tampung semua dan saya lakukan. Bodi plastik tidak ada yang rusak karena panas. Nah, intinya teman-teman harus teliti dan tenang. Jangan buru-buru. Kalau buru-buru teman-teman malah ntar Pak Andre ini ya. Ini apa nih kos posting kemarin ini? Nah, ini terima kasih Pas Andre postingan yang postingan saya beberapa waktu yang lalu sudah saya lakukan termasuk saran dari anggota grup di Garut yang chat saya Japri ya. Jadi di sini grup kita juga saling ini ya, saling membantu. Kalau saya lagi nggak ada waktu buat menjawab, teman-teman yang lain menjawab. Dan inilah fungsi dari grup yang saya bimbing. Jadi kita nggak harus saya mulu yang jawab. Semua orang kan kadang pengalamannya beda-beda. Pengalaman saya seperti ini, Pak, silahkan dilakukan. Pengalaman Bapak yang B berbeda dengan pengalaman saya. Nah, nanti masalah action tergantung yang menerima solusi. Oh, saya mau menerima saran dari A, saran B, saran C ya. Atau bisa jadi sama dia disimpulkan semua saran kemudian dilakukan. Itu lebih bagus lagi. Tapi itu lebih baik daripada nggak ada solusi sama sekali dan dia bingung. Yang terjadi adalah ya kulkasnya nggak sembuh-sembuh. Mungkin juga sekian teman-teman yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman dan lihat ini adalah hasil akhirnya teman-teman ya. Ini ya tadi ya. Nah, bukan. Mana tadi hasil akhir? Ini kali ya. Nah, ini hasil akhirnya yang saya lakukan adalah menggunakan bla 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 ya. Udah selesai. Alhamdulillah misinya selesaikan dengan tenang. Jadi kita bisa berhasil membantu orang yang tadinya nggak bisa jadi bisa. Itu adalah sebuah kebanggaan tersendiri buat saya dan buat teman-teman semua. Karena pahala mengalir. Saya doakan agar teman-teman bisa menyelesaikan kasus ini dengan tuntas. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.